Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Subagia, NIM 190138 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor serta kerjasama berbagai pihak seperti pemerintah, orang tua, masyarakat. Hubungan tersebut harus harmonis, dapat terbina dengan baik apabila komunikasi antara sekolah dengan masyarakat berjalan dengan lancar. Kelancaran komunikasi antara sekolah dengan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat yaitu merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh-sungguh serta pembinaannya secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien. Demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, Humas sebagai penghubung dari pihak sekolah dengan masyarakat harus selalu dipelihara dengan baik, karena sekolah akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Tidak bisa lepas dari dirinya sebagai partner sekolah dalam mencapai kesuksesan sekolah itu sendiri. Prestasi sekolah semakin tinggi di mata masyarakat jika sekolah mampu melahirkan peserta didik yang cerdas, yang berkepribadian dan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam memajukan masyarakat. Sekolah harus selalu siap mengantarkan peserta didik terjun langsung ke masyarakat, di antaranya dengan membekali peserta didik dengan pengetahuan, nilai-nilai keterampilan, khusus baiknya melalui kegiatan intra maupun ekstra. Jadi, bila kita tarik garis merah secara general, maka pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat adalah rangkaian kegiatan, organisasi, atau instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu luar organisasi tersebut agar mendapat dukungan terhadap efisien dan efektivitas pelaksanaan kerja secara sadar dan sukarela. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat diartikan sebagai rangkaian kegiatan, organisasi, atau mitra kerja dalam rangkaian mensukseskan proses pendidikan dan pengajaran sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekolah dan masyarakat merupakan dua lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Sekolah sebagai tempat belajar dan masyarakat sebagai tempat mengaplikasikan dan memetik hasil belajar. Sekolah merupakan sebuah organisasi yang mempunyai tujuan untuk memajukan kehidupan anak didik dan masyarakat pada umumnya. Prinsip-prinsip dan teknik hubungan sekolah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan hubungan sekolah masyarakat perlu dianut beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip otoritas, yaitu bahwa Husemas harus dilakukan oleh orang yang mempunyai otoritas karena pengetahuan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan sekolah. Yang kedua, prinsip kesederhanaan, yaitu bahwa program hubungan sekolah masyarakat harus sederhana dan jelas. Yang ketiga, prinsip sensitivitas, yaitu dalam menangani masalah yang berhubungan dengan masyarakat, sekolah harus sensitif terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat.
apa yang dianggap biasa oleh sekolah dapat merupakan hal yang sangat menyinggung perasaan masyarakat. Yang keempat, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran yaitu bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat haruslah sesuai apa adanya dan disampaikan secara jujur. Sekali sekolah memberikan informasi yang tidak benar, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah akan menurun dan akibat sekolah tidak lagi mudah untuk membangun kepercayaan itu kembali. Yang kelima, prinsip ketetapan. Prinsip ketetapan yaitu bahwa apa yang disampaikan sekolah kepada masyarakat harus tepat, baik dilihat dari segi isi, waktu, media yang digunakan, serta tujuan yang akan dicapai. Dan selain itu juga beberapa prinsip yang dipakai dalam administrasi sekolah dan masyarakat yaitu integriti. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan dan disampaikan dan disungguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi suatu yang sederhana menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh sebab itu, sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi, dan tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap sehingga dapat diartikan dan dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Hal itu sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid terhadap sekolah. Atau dengan kata lain, transparansi sekolah sangat diperlukan. Lebih-lebih dalam era reformasi dan abad informasi ini, masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah. 2. Continuity atau prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental ataupun semester, hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan. Masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan uang. Akibatnya, mereka cenderung untuk tidak menghadiri atau sekedar mewakili kepada orang lain untuk menghadiri undangan sekolah. Apabila ini terkondisi maka sekolah akan sulit mendapat dukungan yang kuat dari semua orang tua murid dan masyarakat. Yang selanjutnya, yang ketiga, simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal, komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar atau masyarakat setempat. Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah yang sangat ilmiah, oleh sebab itu penggunaan sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat.
Yang keempat, Kovergi. Kovergi, kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencangkup semua aspek faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial, testing, dan lain-lain kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi adanya langkah masyarakat akurat dan up to date. Yang kelima adalah konstruktiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah, serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut dapat mereka mengerti, akan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu mendapat perhatian pemecahan bersama. Yang keenam, adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, atau kultur, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dan selanjutnya, proses administrasi hubungan sekolah masyarakat penyelenggaraan program dapat ditinjau dari segi proses. Yang pertama yaitu perencanaan program Pusemas. Perencanaan program ini hubungannya sekolah dengan masyarakat harus memperhatikan dana yang tersedia, karena dana merupakan salah satu unsur untuk mendukung terselenggaranya kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Praktisi hubungan masyarakat masih jarang melakukan riset untuk menemukan apa masalah yang tengah dihadapi. Alasan utama praktisi hubungan masyarakat tidak melakukan riset adalah karena mereka tidak memiliki cakupan dana dan tidak tersedia cakupan waktu. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah ciri-ciri masyarakat daerah. Jangankan media atau teknik akan digunakan dan lain sebagainya. Yang kedua, perorganisasian program. Pada dasarnya semua komponen sekolah adalah pelaksana hubungan sekolah dengan masyarakat. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan dicatat sehingga penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengadakan hubungan dengan masyarakat, memudahkan organisasi pendidikan menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi lingkungannya. Sekolah lebih mudah menempatkan dirinya di masyarakat dalam arti dapat diterima sebagai bagian dari milik warga. 3. Pelaksanaan program. Pelaksanaan program kegiatan ini dilakukan agar pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi lebih baik. Di antara lain, memperkenalkan kegiatan yang akan sedang dilakukan atau sedang diselenggarakan lembaga pendidikan kepada masyarakat. Yang pertama, mensosialisasikan kepada masyarakat secara intensif dan tentang kebijakan yang berkaitan dengan akademis, keuangan, dan sebagainya agar persepsi masyarakat tidak keliru. Yang selanjutnya, menerbitkan berita dan kegiatan yang dilakukan lembaga pendidikan melalui media internet. Yang selanjutnya, dan mempertahankan nama baik
lembaga pendidikan dengan mempersiapkan bahan informasi yang jujur dan objektif. Yang keempat, memonitorkan sikap masyarakat, kebutuhan, kepentingan masyarakat, ketidakprograman. Program kerjasama lembaga dengan masyarakat disepakati tidak berarti tugas manajer yang berkaitan dengan program ini sudah selesai. Manajer dituntut bekerja lebih keras dalam melaksanakan program daripada ketika membuat. Manajer perlu memonitorkan pelaksanaannya, menilai secara berkala, mencari atau menerima umpan balik dari semua pihaknya yang bersangkutan, merevisi dan merencanakan kembali. Yang keempat, evaluasi program puskesmas atau evaluasi hendaknya dilakukan secara lebih menyeluruh dan terstruktur sehingga bisa didapatkan umpan balik atau feedback yang nantinya akan berguna untuk mengetahui apakah tujuan dari kegiatan sudah tercapai dengan sempurna, dan juga untuk merevisi program hubungan sekolah dengan masyarakat di masa yang akan datang. Banyak cara yang dapat dilakukan sekolah untuk mengevaluasi dan mendapatkan umpan balik tersebut dengan menyediakan kotak saran yang memudahkan dalam menyampaikan pendapat atau mengikut sertakan sifat akademik sekolah dalam kegiatan masyarakatnya, mengundang masyarakat secara khusus, dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah maupun masyarakat. Ada evaluasi jika efek yang diharapkan tidak terjadi, maka terdapat 3 kemungkinan mengapa hal itu terjadi, yaitu yang pertama, teori yang digunakan untuk mendukung strategi program keliru. Kedua, jika teori yang digunakan untuk mendukung strategi program sudah benar, maka penyebab tidak adanya efek disebabkan kegagalan dalam pelaksanaan program. Dan ketiga, kemungkinan program yang dilaksanakan sebenarnya sudah berhasil, namun metode yang digunakan pada saat evaluasi salah sehingga gagal terdeteksi. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.